Ditanya sama temannya, tidak salat kah? Tidak. Besok ditanya lagi, tidak salat kah? Terus tiap hari ditanya, 30 hari. Haid terus, mamai teh. Yang saya muliakan, hormati Kepala Puskesmas atau yang mewakili, yang saya muliakan Ketua Komunitas Komunitas Muslim Nakes Timika. Nakes itu tenaga kesehatan ya. Dokter, angkat tangan yang dokter. Tidak ada dokter. Lihat-lihat wajahnya ketuamu. Nanti kita ada di rumah sakit baru tidak lihat-lihat kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, terdapat kami sebutkan satu persatu. Semua kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita pada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil. Bersalawat kita kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang kami muliakan, sekarang kita berada di Rabiul Akhir, bukan lagi Rabiul Awal. Jadi maulid komunitas nakes tidak terlambat. Kenapa? Karena memperingati kelahiran Nabi itu kapan saja, di mana saja, dan bagaimanapun situasinya. Kalau kita menghitung kalender, berarti Rabiul Awal sudah lewat, Rabiul Akhir sekarang, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Kira-kira di antara ibu-ibu ada yang hafal bulan-bulan Islam ini? Coba, Januari, sesudah Januari apa? Februari, terus ternyata hafal mati. Kita robak. Pertama Muharram. Muharram, bulan pertama Muharram. Terus sesudah Muharram Safar. Sesudah Safar Rabiul Awal. Terus ini anak-anak SMP ini. Saya ibu-ibu ini, ibu-ibu. Dia lupa kalendernya sendiri. Muharram. Saya ibu-ibu. Cek. Siapa yang hafal? Ibu-ibu. Yang kerudung merah. Siapa yang hafal? Yang hafal? Ada yang hafal? Ada? Mama yo. Yang kerudung hijau. Ibu bapak sekalian, baik, dengar baik-baik. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, kemudian Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Jangan lupa itu. Jangan cuma Januari, Februari itu hafal luar kepala. Sementara bulan kita sendiri nggak dihafal. Terus sekalian. Oke lah. Tapi nanti saya ceramah di luar, kasih tahu jamaah, bilang ibu-ibu nakes muslim itu tidak ada yang hafal bulan-bulan Islam.
Ini live share langsung. Allahumma salli ala Muhammad. Hari ini kita memperingati Maulid di Timika, Masya Allah. Ramai. Maulid itu ternyata yang diperingati maulidnya ini kan Nabi Muhammad yang sudah 1400 tahun meninggalnya. Sudah 1400 tahun meninggalnya. Betul apa betul? 1400 tahun meninggalnya. Tetapi Bapak Ibu sekalian, beliau ini sudah meninggal tapi masih mampu mengangkat, mendongkrak ekonomi umatnya. Mau lihat buktinya? Realnya? Buktinya ibu-ibu sekalian. Selama bulan Maulid ini kita di Timika, saya bicara Timika, sekalian. Dengan Maulid, Masya Allah, banyak orang, banyak pedagang yang terbantu, yang asetnya meningkat, penjualannya. Telur, kira-kira sudah berapa banyak telur yang laris di Timika ini? Sudah berapa? Sampai komunitas nakes pun tidak ketinggalan. Batang pisang berbuah telur. Ada uangnya 50.000. Mudah-mudahan sebentar ini saya yang. Tapi biasanya itu Pak, bapak-bapak yang rebut telur itu ibu-ibu. Bapak-bapak tidak. Kenapa kira-kira bapak-bapak tidak berebut telur? Ibu-ibu salah pikiran memang ini. Ibu-ibu itu berebut telur. Saya kira anak-anak yang berebut, ternyata tadi di Masjid Ar-Rahman, Masya Allah, mungkin sepanjang sejarah Maulid, terbanyak Maulid yang ditusuk itu tadi 1000 telur, 1000 biji. Masya Allah, mendongkrak ekonomi umat. Maulid ini mendongkrak ekonomi umat. Kemarin Bapak Ibu, bambu itu tidak ada manfaatnya. Tapi begitu dibelah-belah, dibungkus dengan kertas warna-warni, Masya Allah. Ibu-ibu belikan satu bambu berapa? 2001. Nilai ekonomisnya ada. Belum lagi Bapak Ibu sekalian yang lain-lain. Masya Allah. Jadi Maulid, saya katakan pada kita semua yang hadir, mampu mendongkrak ekonomi kerakyatan, ekonomi umat. Alhamdulillah. Salawat dan salam tercurah sepenuhnya kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi agung kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hikmah pertama saya ingin sampaikan bahwa Maulid ini adalah ajang silaturahim dan sedekah. Maulid ini mengajarkan kepada kita bagaimana merajuk silaturahim dan bagaimana berbagi, yaitu sedekah. Yang dibungkus tanah itu mau disedekahkan kah? Mau apa ditinggal begitu saja? Mau sedekahkan kah? Masya Allah, itu nilainya Maulid. Belum lagi laporan ketua panitia tadi. Masya Allah, lancar betul laporan ketua panitia tadi. Nah, bantu ini, bantu ini. Inilah manfaat daripada komunitas. Bukan untuk pribadi, tapi bermaslahat untuk banyak orang. Jadi Bapak Ibu, halo. Kesalehan itu ada dua macam. Saleh pribadi kita harus saleh. Yang kedua, kesalehan sosial. Kesalehan pribadi, rajin salat. Ibu-ibu, bagaimanapun modelnya, ibu harus salat tiba waktu. Tapi saya yakin ibu-ibu yang ada ini masih ada yang
tidak bisa full 30 hari salatnya. Betul apa betul? Ya. Kenapa? Nah, mudah-mudahan lah. Karena ada ibu-ibu dari tanggal 1 sampai tanggal 30 alasannya innalillahi 30 hari haid. Ya Allah. Ditanya sama temannya, tidak salat kah? Tidak. Besok ditanya lagi, tidak salat kah? Terus tiap hari ditanya, 30 hari haid terus. Mama teh, bagaimana mi modelnya itu barang? Allahumma salli ala Muhammad. Sekalian kami muliakan. Ini. Jadi saya sangat bersyukur saya diundang di komunitas Muslim Nakes Timika. Saya bisa mendengar ternyata ada komunitas di Timika yang kesalehan sosialnya luar biasa. Tepuk tangan. Artinya apa? Disitulah cara Allah, itulah cara Allah mengambil jatahnya dari kita. Itulah Allah mengambil rezeki kita, berbagi. Ternyata masih suci pikiran kita, masih suci hatinya bapak-bapak, ibu-ibu mau menyisihkan. Berapa per bulannya? Berapa satu orang? Setiap Jumat berapa hasilnya? Seikhlasnya. Tapi ada juga itu seikhlasnya, ya Allah. Uang pedang terus. Tahu namanya uang pedang? 2.000 lewat kota, 2.000 lewat kota, 2.000. Dari dulu sampai sekarang 2.000 terus. Bagaimana bisa berbagi? Tapi alhamdulillah saya dengar laporan tadi sampai tokel listrik dibantu untuk masjid. Masya Allah. Sepanjang masjid itu menyala, ibu-ibu bantu 200.000 kasih menyala masjid, maka penerang menjadi penerang buat ibu-ibu. Hatinya, pikirannya, insya Allah. Jadi jangan pandang enten namanya sedekah. Ibu, sedekah itu adalah tolak bala. Semua katakan. Ibu-ibu yang telah menitipkan sumbangannya, sedekahnya di komunitas ini, maka sesungguhnya dia telah membentengi diri dan keluarganya dari bahaya. Ibu-ibu yang pelit, ada juga ibu-ibu pelit di sini. Ada. Nenek saya bilang di Makassar, ciri orang pelit itu dalam lehernya di belakang. Jadi kalau ada ibu-ibu, bapak-bapak, coba kau lihat Haji Ahmad Yani dari belakang ibu-ibu, dalam ke lehernya. Kalau dalam di lehernya, itu pelit itu. Sekalian, Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu sekalian, tidak minta banyak dari kita. Yang diminta oleh Allah, halo. Ibu-ibu, dengar ke saya tidak ini? Setengah mati saya berteriak-teriak, kasihan baru tidak diperhatikan. Iyo, perhatikan dulu saya. Ini belum tidur siang lagi kita ini. Mata ini tinggal 15 watt. Allahumma salli ala Muhammad. Ibu, kita ini kan pegawai. Di antara ibu-ibu ini ada pegawai, ada karyawan. Di situ ada jatah Allah 2,5% dari gaji kita. 2,5%. Itu wajib keluar. Apakah dengan gaji profesi setiap bulan? Kalau bapak, ibu mau memudahkan dirinya setiap bulan, keluarkanlah 5 juta gajinya, keluarkan 2,5%. 4 juta gajinya, 3 juta, keluarkan 2,5%. Karena bapak ibu, kalau kita hitung per 1 jutanya itu cuma 25.000. Per 1 juta itu cuma 25.000. Jadi kalau ibu punya gaji 3 juta 25 berarti 75.000 per bulan yang 3 juta gaji. Saya tanya, mahal mana Bapak Ibu sekalian beli pulsa data daripada sedekah untuk Allah? Ibu-ibu, Ustaz, saya tidak pakai pulsa data, saya pakai WiFi. Terus WiFi-nya tidak dibayar, Kak?
Jangan salah, Pak. Di situ 2,5%. Ingat Bapak Ibu, yang sudah wajib keluar zakatnya lalu tidak keluar zakatnya, maka ulama mengatakan Allah Maha Pintar mengambil dengan caranya sendiri. Saya ulangi, Bapak Ibu, ibu-ibu yang sudah wajib keluar zakatnya karena dia pelit, dia kikir. Ibu-ibu itu banyak yang kikir untuk suaminya. Coba periksa ibu-ibu, kira-kira di rumah itu ibu-ibu kenapa kayak ini naik ini? Baterai cuma 20.000, susah aja dibelikan baterai. Coba Pak Ustadz yang ini. Semoga tidak. Allahumma shalli ala Muhammad. Ibu sekalian yang kami muliakan, coba jangan pelit, jangan kikir untuk kita. Karena kalau ibu rajin sedekah, maka itu untuk diri kita, untuk diri kita. Tapi ada juga ibu-ibu, masya Allah, pelit dirinya, pelit pada suaminya. Tidak ada di sini ibu-ibu yang pelit sama suaminya. Tidak ada. Jangan tipu-tipu di situ. Apa buktinya? Coba saya mau buktikan. Ibu-ibu pelit sama suami. Kira-kira mana lebih banyak bajunya bapak-bapak dengan ibu-ibu? Hah? Berapa lemari ibu-ibu dengan suami? 2 bajunya, 2 lemari ibu-ibu. Setengah lemari pun bapak tidak penuh, kasihan itu. Bapak-bapak bilang, Oma belikan saya kasihan baju baru. Seperti bajunya Ustaz Amin itu. Dia bilang, Pak masih ada yang baru, masih bagus itu yang kita pakai itu. Tapi ibu-ibu tanpa pengetahuan bapak, ibu beli sendiri. Bahkan yang dipakai mungkin di sini belum lunas. Kapan itu? Lunas. Ibu-ibu, halo. Lunas gitu. Ini yang kerudung ini, yang merah-merah ini, lunas gitu. Karena biasanya dicicil. Allah. Masya Allah. Bos kalian, siapa yang mempelitkan dirinya hartanya itu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengambil dengan caranya sendiri. Bagaimana cara Allah mengambil? Bapak sekalian, hati-hati. Boleh jadi Allah tidak ambil uang kita, uang tetap ada. Tetapi Bapak Ibu keluar masuk rumah sakit, Bapak sekalian, berapa ongkosnya? Ustaz, saya tidak bayar karena saya punya BPJS Kesehatan. Betul, tapi masakan itu dari mana? Masa itu dibawa ke rumah sakit, bolak-balik, naik apa? Ustaz, mobil sendiri, terus Petrolite-nya pakai apa? Dah kira kapal air putih dimasukkan ke dalam. Misalnya, disitulah cara Allah mengambil kalau kita susah untuk kasih keluarkan harta kita. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu. Apa yang kalian infakkan, seperti yang dilaporkan tadi, Masya Allah, saya sangat apresiasi, sangat tinggi. Terus ditingkatkan itu. Karena itu tolak bala itu. Tolak bala. Makanya saya bersyukur, alhamdulillah, kurun waktu saya 20 tahun di Timika. Setiap ada bencana di luar Timika, di Papua, di Sentani, saya ketua MUI paling di depan menggugah orang untuk berdonasi. Sekarang ini lagi digalakkan donasi Palestina. Sekalian, membantu di Palu. Di Palu kemarin ibu, donasinya ibu-ibu itu hampir 1 miliar. Di Padang 600 juta. Kemudian di Jawa Barat, itu selalu kita bantu. Tujuan saya adalah mencegah bala musibah itu datang. Pak, kalau musibah datang, banjir mau kerja di mana? Kalau misalnya ini Ustaz tinggi ini, kalau Allah kasih naik lebih tinggi, sekalian, jangan kira tidak. Nabi Nuh alaihi salam tidak pernah ada yang membayangkan. Bahkan Nabi Nuh kasihan bikin perahu di atas gunung. Nabi Nuh bikin perahu di atas gunung, dikatai oleh umatnya, Nuh, kau gila kah?
Kenapa kau bikin perahu di atas gunung? Biasanya orang bikin perahu itu di pinggir pantai. Gila kau ini. Makanya umatnya ada yang berakin perahunya, ada yang kencing. Tapi Nabi Nuh tetap bikin itu perahu. Tetap bikin perahu. Karena itu perintah Allah. Begitu menggelegar petir, baru umatnya mengatakan, bahaya. Bahaya ini. Begitu hujan, 1 hari 1 malam, sudah sampai di lutut. Umatnya mengatakan, di mana Nabi Nuh? Kita mau beriman pada Nabi Nuh ini. Nah, masih ada, tidak usah beriman. Kita naik di gunung yang paling tinggi. Maka banyak mereka naik di gunung tinggi. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Air itu melewati tingginya gunung. Banjir bandang terbesar yang pernah terjadi di dunia. Yang memisahkan. Itulah waktu kita belajar geografi. Kan dulu Bapak Ibu Indonesia dengan Australia itu kan satu daratan. Satu daratan kita dengan Australia. Tapi kenapa terpisah? Yang memisahkan itu karena kencangnya badai banjir itu waktu Nabi Nuh alaihi salam. Yang memisahkan daratan itu. Bapak sekalian kami bilang. Jadi jangan kita bentengi diri kita dengan mencintai. Saya mau sampaikan kepada kawan-kawan, Bapak Ibu yang tergabung di komunitas nakes, jadilah pelopor kebaikan. Ini pesan saya. Jadi pelopor kebaikan. Selalu mau berbuat baik. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Siapa yang berbuat baik, maka pasti dia yang akan panen kebaikan itu juga. Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, ini poin pertama. Maulid mengajarkan kepada kita bagaimana bersilaturahim dan bersedekah. Tadinya saya tidak kenal wajah dengan bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir ini. Mungkin ibu kenal saya. Itu Pak Ketuamu yang paling besar orangnya. BB-nya 148 kilo. Iya Pak. Jadi kalau saya goes itu, kalau sore-sore, orang tidak khawatir dengan saya. Tapi khawatir sepedanya. Jangan sampai sepedanya bengkok-bengkok. Tapi sepeda saya sudah saya setting. Sudah setting sepeda ini. Kau angkut saya. Sampai 10 kilo PP per hari. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, ini penting buat kita. Ternyata silaturahim, maulid, coba Alhamdulillah. Maulid ini diundang saya beberapa 3 minggu ke beberapa minggu yang lalu. Ya kalau 3 minggu yang lalu saya pasti datang. Kalau dihubungi saya 3 minggu lalu. Tapi kalau besok minta ceramah, tak mungkin saya bisa. Tak bisa. Karena ini di random acara itu. Banyaknya acara masyarakat yang harus kita layani. Tapi kalau diminta 3 minggu yang lalu, insya Allah saya bisa hadir. Dan Alhamdulillah kehadiran saya ini, telinga saya penuh berkah. Dengar, komunitas nakes. Nanti saya sampaikan di luar bahwa ibu berbagi. Masjid minta sama komunitas nakes itu. Banyak uangnya itu. Saya pergi ceramah, tiba-tiba mati lampu. Saya hubungi ibu yang ada kontaknya. Kirim cepat pulsa. Tiba-tiba dia mengatakan, Ustadz, kasnya habis. Berhenti. Sekalian, tidak perlu banyak sekalian, tidak perlu banyak memberi ke masjid. 100.000 isikan, tapi bagusnya isikan, jangan dikirim uangnya, karena ada juga pengurus masjid lau-lau, dikasih uangnya dia belanja. Iya, banyak masjid di Timika atau di mana? Banyak masjid diumumkan kasnya 100 juta. Begitu mau dipakai, mana yang 100 juta? Ternyata pengurusnya sudah bagi-bagi. Bagi-bagi kepada pengurus. Dia makan uang masjid. Tidak takutnya. Sekalian. Itu. Tidak boleh dimakan itu uang masjid. Iya. Sekalipun kita pengurus itu musyawarah untuk tidak boleh. Karena itu uang umat. Dikembalikan ke umat. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maulid Nabi SAW mengajarkan kita pentingnya silaturahim. Alhamdulillah. Yang kedua sedekah.
Saya tidak ragukan nih ibu-ibu nakes ini. Sesibuk di tengah kesibukan ya, di tengah kesibukan ada kajian setiap bulan ya. Setiap bulan lanjutkan. Setiap bulan kajian, tapi itu penyakitnya itu pengajian itu ya, pengajian itu ada yang rajin, ada yang malas. Iyo, kadang bulan ini hadir, 3 bulan baru datang lagi. Ditanya kenapa? Sakit kak bos. Kenapa? Atau kalau arisan duluan tiba uangnya daripada orangnya. Nah itu, sekalian. Padahal ini sekali sebulan. Saya mengapresiasi kalau ada kajian. Untuk apa? Untuk mengingatkan kita perlunya tambahan ilmu dari para ustadz-ustadz kita. Karena bapak-bapak sibuk dengan pekerjaannya. Sibuk dengan pekerjaan. Maka perlu ada siraman. Rohani kita ini Pak Bu perlu makan. Rohani kita ini perlu makan. Makanannya apa? Agama. Ibu-ibu yang hadir ini kenyang semua jasmaninya. Saya tidak lihat di sini komunitas nakes yang kurus. Gemuk-gemuk semuanya. Ya Allah. Gemuk-gemuk semua. Tidak mau kursi semua. Itu artinya apa? Makanan jasmaninya cukup, nutrisinya cukup. Tapi ingat, nutrisi agama kita perlu, penting. Kasih dengar telinga kanan, turun di telinga kiri, ya, turun di hati sekalian. Perlu itu, perlu bagi kita. Ini pertama. Yang kedua Bapak sekalian, hikmah kedua, bahwa yang bahagia pada maulid itu kita umat Islam. Tapi jangan salah, awal pertama kali maulid ini yang rayakan itu Abu Lahab. Abu Lahab. Ada di sini yang keluarga dengan Abu Lahab. Bahaya kalau keluarga dengan Abu Lahab. Itu di dalam Al-Quran, tabbat yada abi lahab. Saya sangat setuju tadi anak-anak berjanji di sini. Berjanji. Baru kita disuruh berdiri. Pak, Bu, kalau saat berdiri, berdiri. Jangan ada duduk. Begitu mahallul qiyam, berdiri. Kan ibu-ibu ini tidak tahu artinya tadi toh. 99,9% tidak ada yang tahu artinya. Yang tahu artinya cuma saya. Iya, 30 tahun saya di pondok ini, pelajari barang ini. Sekalian di Sulawesi Selatan. Bapak sekalian. Ketika diminta kita berdiri, berdiri. Arti bapak-bapak tidak tahu maksudnya berdiri. Maka ketika anak-anak berdiri, kita ikut berdiri. Saya ada cerita, dan ini cerita nyata. Tahun 1999. Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki, ulama besar di Madinah, diundang di Palestina untuk mengisi acara maulid. Di tengah perayaan maulid itu, ada satu orang berdiri dari awal maulid sampai akhir. Tidak pernah duduk, berdiri terus kerjanya. Dan itu yang diperhatikan oleh ulama ini, Sayyid Alawi Al-Maliki. Begitu orang pada bubar, semua pada bubar, pulang semua. Pulang. Dipanggillah orang yang berdiri tadi ini. Pulang sini. Sini. Hadirlah orang ini. Saya perhatikan kau dari tadi berdiri terus. Tidak pernah duduk-duduk. Dari awal maulid, pembukaan oleh protokol. Ya, pembukaan oleh protokol sampai terakhir. Sekalian, kau berdiri terus. Tidak pernah duduk. Kenapa? Maka orang ini menjawab, Syekh, Tuan, saya berdiri terus karena ini nazar. Nazar, tahu nazar? Bernazar. Ya, ini nazar tulir rahmani sauma. Sebaik-baik nazar itu adalah puasa. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu, ada sesuatu, kalau mau mempercepat doanya dikabulkan, maka puasa, bernazar. Ya, anakku mau sekolah di Jakarta, sekolah di Jawa. Ya, ambil jurusan ini. Untuk mempercepat agar ini anak lulus dan sehat, maka ibu kontrak MOU dengan Allah melalui puasa nasar. Puasa nasar. Ibu mengatakan, anakku lulus jadi polisi, anakku lulus jadi tentara,
anakku lulus, ini itu, saya puasa 1 hari. Maka itu puasa nasar namanya. Tidak bisa tidak, Pak. Kecuali ibu-ibu begitu mengatakan, besok pengumuman anakku lulus polisi, dia lulus, tiba-tiba ibu haid, maka tidak boleh puasa. Nanti setelah selesai haidnya baru puasa. You understand? Ternyata pintar semua bahasa Inggris di sini. Sekali. Ini. Ringkas cerita, ya ditanya, kenapa kau berdiri? Maka orang yang ditanya ini mengatakan, Syekh, Tuan Guru, saya ini berdiri terus karena nasar. Karena ketika semua orang dulu, kalau orang pada berdiri, saya itu duduk, tidak mau berdiri. Karena saya anggap berdiri itu bid'ah. Tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Baca berjanji. Lalu kita mahallul qiyam, asyraqal badarun, salatullah salamullah marhaban ya ayya marhaban. Orang pada berdiri. Saya tidak mau karena saya anggap itu bid'ah, tidak pernah dilakukan oleh Nabi, tidak pernah diperintah. Maka saya duduk di tengah semua orang berdiri. Pada saat orang ini duduk, halo ibu-ibu, saat orang ini duduk, dia sendiri, orang pada berdiri, dia duduk, didatangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang bisa lihat Nabi hanya dia dengan Nabi. Didatangi oleh Nabi. Ditegur orang ini oleh Nabi. Nabi mengatakan, duduklah kau selamanya, tidak usah kau berdiri. Duduklah kau selamanya, tidak usah berdiri. Ditegur oleh Nabi. Begitu Nabi mengucapkan kalimat itu, orang ini lemas. Orang ini kayak remuk, kayak ada yang pukul dia Prabu. Tidak bisa bergerak apa-apa. Sejak itu pula orang ini sakit-sakitan. Berobat di rumah sakit Kuangki Baru, tidak ada yang dapat didiagnosa, tidak ada yang dapat. Dokter tidak dapat. Dokter mengatakan angkat tangan, lebih baik dirujuk ke RSUD. Dirujuk ke RSUD. Di RSUD dia bilang rujuk ke Caritas. Di Caritas mengatakan tidak ada yang dapat penyakitnya. Keluar masuk, berobat kiri kanan. Karena kenapa? Yang menggenggam sakitnya adalah Allah, dan yang mensyafaati dia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, penyakitnya itu karena kesombongannya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu jangan sombong. Jangan sombong, sekalian. Baru naik mobil mobil sudah sombong. Dilihat ketua MUI. Coba kau buka-buka kaca turun, Pak Ustaz, Assalamualaikum, atau bunyi kalson. Ada juga ibu-ibu itu sudah tidak mau kalson, tidak tegur-tegur buka kaca. Coba enaknya ibu-ibu berpapasan di sini ini. Beliau ini ada di sini, Pak. Ada juga itu suami dia tidak takut istrinya lebih berani daripada suaminya. Aja begitu, Bapak sekalian. Tapi saya mau katakan pada kita laki-laki, saya ketua MUI dan bapak-bapak, kita sudah syukur saja. Cukup satu saja. Iya Pak, beliau. Cukup satu Pak. Alhamdulillah, cukup satu. Satu di Timika, satu di Jawa, dan satu di Makassar. Allahumma salli ala Muhammad. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama tadi saya sampaikan hikmah Maulid adalah silaturahmi dan sedekah. Yang kedua, silakan Bapak. Maulid mengajarkan kepada kita bahwa pentingnya kebersamaan. Pentingnya kebersamaan. Kita bersama untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena kebersamaan, sulit untuk tak mencapai surga Allah Subhanahu wa taala.
Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, saya dalam menyampaikan ceramah tidak panjang. Ya, tidak panjang. Ya, karena sebentar habis asar juga saya akan memberi ceramah lagi supaya suara saya bisa bagi kepada yang lain. Apalagi tidak tahu situasi sekarang ini, sedikit kita minum yang dingin-dingin langsung tidak bisa keluar suara. Ibu sekalian, saya kira inilah yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan. Mudah-mudahan ada berkah, ada manfaat dari kebersamaan kita pada kesempatan ini. Kesimpulan saya, teruslah menjadi pelopor kebaikan pada kita semua. Dan alhamdulillah, ya alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, ada di depan mata kita ada telur apa dan sebagainya. Ini hanya aksesoris maulid saja, bukan ini intinya maulid. Intinya maulid adalah duduk-duduk kita di majelis ini, itu yang utama. Jadi yang tidak hadir maulid berarti tidak menghargai, tidak mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walaupun minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.